Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih atas kehadirannya nih Pak Rizky. Juga saya ucapkan terima kasih pada Pak Arif Muhammad Pak Muhammad Arif Budiman ya, Pak Arif nih. Siap, Terus sama-sama nih Pak Eka. ya Terima saya kasih Pak A Rizky. ya. Ya, kenalkan Pak Arif, kita ada dosen tamu, beliau dari Direktorat Pembiayaan Pertanian. Alhamdulillah ya. Ya, hari ini mungkin saya akan sedikit bacakan dulu ya. Materinya kita ini tentang akselerasi dan strategi pembangunan pertanian melalui program KUR ya, usaha rakyat, yang akan dibawakan oleh kawan kita ini ya, Pak Rizky Hermawan, CIMP. Beliau lahir di Lebak 28 April tahun 84 ya. Sudah menikah, satu istri dan dua anak ya. Beliau dulu menghabiskan SMP sampai SMA-nya di Banten ya. Kemudian S1-nya di Sekolah Tinggi Ekonomi SEBI Jakarta dan S2-nya Magister Agribisnis UIN Jakarta. Rencananya Pak Arif nih, beliau ini mau lanjut nih S3 nih di Unpad nih Pak Arif. Masya Allah, Alhamdulillah. Enggak. Udah bilang promotornya saya aja. Gitu. Nah, itu. Ya, baik. Beliau sekarang di Dirjen Sarana dan Prasarana ya di Direktorat Pembiayaan Pertanian. Eh, Mungkin tidak berpanjang lebar mungkin ya Pak Arif dan Pak Rizky ya. Mungkin saya bisa langsung berikan kesempatan kepada Pak Rizky Hermawan untuk bisa memberikan materi kepada mahasiswa kita. Ada 85 mahasiswa ya dari mata kuliah Politik Pertanian dan juga ada dari MBKM nih Pak Arif ya Pak Rizky, MBKM untuk pembangunan pertanian berkelanjutan. Jadi materinya ini sebenarnya agak beririsan banyak materi. Jadi saya gabung saja gitu ya untuk mahasiswa MBKM atau mahasiswa pertukaran pelajar ya, dari berbagai macam universitas di Indonesia. Baik, mungkin, tidak langsung saja saya berikan kesempatan kepada Pak Rizky ya mungkin bisa 40 menit sampai 1 jam Pak, mangga seininya Pak Rizky aja. Kita ada waktu sampai jam 11.30 ya, untuk kuliah tamu ini. Mangga, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Eka. Sebelum memulai, mohon izin suara saya terdengar bagus, Bapak Ya, Ibu, teman-teman. Sempurna, Pak. Bagus saya. Baik ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini yang saya hormati Bapak Eka Purnayuda selaku Kepala Laboratorium Media Kreatif dan Teknologi Informasi Agri Unpad, kemudian Pak Muhammad Arif Budiman, Terima kasih, Pak Rizky. dan teman-teman saya mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Agribisnis ya Pak Eka? Oh, Fakultas Pertanian, Prodi. Oke. Yang saya banggakan. Pertama-tama tentunya marilah kita bersama-sama menyampaikan atau mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita sehingga pada pagi yang berbahagia ini di Jakarta sangat cerah ini Bapak Ibu, teman-teman. Ini di masing-masing saya nggak tahu, di Bandung mungkin mendung apa gimana nih Pak Eka? Cerah juga ya. Bandung cerah. Cerah ya, Gimana Pak alhamdulillah. Eka? Iya. Pak Eka Pak Arif lagi di mana nih Pak Arif? Kalau saya lagi di rumah saya, dekat Oh iya. daerah Ujung Berung. Oh, Cerah. Jumbrung ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini teman-teman juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sempat sebelum kita mengawali disampaikan oleh Pak Eka bahwa saya Rizky, kebetulan saya sudah
13 tahun di Kementerian Pertanian, dan alhamdulillah sekarang di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, di Direktorat Pembiayaan, yang insya Allah kita eksis terus membangun pertanian kita di Nusantara gitu ya. Nah, nanti mungkin sebelum saya mengawali atau menyampaikan, saya kira ini sesuatu yang sangat berarti bagi saya nih Pak Eka, Pak Arif. Ini merupakan hal yang bagi saya kehormatan. Mungkin kalau biasanya saya ketemunya di sawah ini Pak, berhadapan dengan para petani, ibu-ibu petani, kemudian bapak-bapak petani. Tapi hari ini pagi yang cerah ini, alhamdulillah ini suasananya beda gitu ya. Saya kira tidak kemudian serius banget gitu ya, tapi juga memiliki makna gitu. Mudah-mudahan apa yang ingin saya sharing, saya berharap saya di sini bukan dosen ya, saya kategorinya praktisi mungkin ya, pelayan masyarakat, tapi paling tidak mudah-mudahan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Unpad ini Fakultas Pertanian seirama gitu ya, karena core-nya adalah nanti memiliki knowledge ya, atau ilmu yang memang bersinggungan langsung, bahkan praktek-praktek di lapangan itu akan menjadi hal-hal yang sangat bermanfaat buat teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Unpad. Mungkin Pak Eka, ini saya akan share screen materi saya. Sepertinya yang saya aja ya Pak. Ya, boleh langsung daripada sini boleh. Oke ya. Jadi ini yang akan saya sampaikan. Ternyata ini mata kuliahnya agak luar biasa Pak Eka ya, tentang mata kuliah politik pertanian. Ternyata ada mata kuliah ini ya Pak Eka ya. Ya, khusus Unpad kita ada Pak Rizky. Oh iya. Tapi memang di kampus-kampus lain juga apa ada, atau memang di Unpad saja Pak? Sepertinya hanya ada di Unpad, yang lain biasanya join-nya ke pembangunan pertanian, jadi Unpad nih agak. Oke. Nah, jadi setelah saya menerima penugasan, diminta untuk sharing, saya kira materinya tentang agribisnis, ternyata politik pertanian, tapi mudah-mudahan ini juga bagian dari strategi ya, bagaimana sehingga saya ambil tema yang akan saya sampaikan adalah akselerasi dan strategi pembangunan pertanian melalui program KUR atau kredit usaha rakyat. Ini menjadi penting. Kenapa Bapak Ibu teman-teman semua, bahwa pertanian itu juga perlu memiliki dorongan ya, bukan hanya dari stakeholder di bawah, tapi mulai dari tingkat atas. Kalau kita bisa melihat misalkan di daerah-daerah itu petaninya kok begitu-begitu saja gitu ya, atau tidak ada hal yang peningkatan kesejahteraan, atau mungkin teman-teman mahasiswa juga ada orang tuanya yang petani, coba saling melihat apakah tingkat kesejahteraan yang dimiliki, apakah sudah ada peningkatan gitu dari tahun ke tahun. Ini mungkin karena nanti berkorelasi dengan materi yang akan saya sampaikan ini. Nah, masuk kepada materi yang inti. Ini misalkan ini saya sampaikan bahwa tentang program KUR gitu ya. Jadi definisi program KUR itu adalah program kredit usaha rakyat, adalah salah satu program pemerintah Bapak Ibu teman-teman dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Nah, kalau teman-teman tahu, dulu itu pembiayaan KUR itu secara umum dan lebih kepada pemberian modal pada UMKM. Nah, sejak tahun 2018 ini justru lebih fokus Bapak Ibu, teman-teman ya. Jadi kita masing-masing lembaga kementerian itu memiliki sub-subnya.
Nah, salah satunya adalah di Kementerian Pertanian. Kita menggaungkan namanya KUR dengan komoditas yang banyak ya, ada komoditas tanaman pangan, perkebunan, horti, dan peternakan. Sehingga kuota yang kita minta lebih kepada pemerintah, tidak hanya pelaku UMKM secara umum, tapi lebih khusus kepada para petani. Nah, kemudian program KUR juga dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor real dan pemberdayaan UMKM. Kita melihat bahwa ketika para petani kita di lapangan memiliki rencana untuk melakukan produktivitas, tapi di awal mereka sudah kebingungan. Dalam hal apa? Adalah dalam hal permodalan. Karena permodalan ini adalah hal yang utama bagi para petani ketika dia akan melakukan kegiatan. Modal ini menjadi hal yang sangat substansi bagi para petani. Bagaimana mungkin misalkan si petani horti misalkan di Kabupaten Bandung akan melakukan kegiatan usahanya atau kegiatan pertaniannya tanpa memiliki permodalan. Nah, hal inilah yang terus kita dorong, tidak melalui dengan program bantuan pure gitu ya, tapi justru ada hal-hal yang lebih kepada solusi. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan penyalur KUR. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang saya sampaikan tadi bahwa petani kita sekarang tidak hanya memiliki atau menerima secara bantuan sosial gitu ya, yang dulu mungkin kalau teman-teman tahu dari tahun 2008 sampai dengan 2015 kita itu memiliki program apa yang dinamakan dengan PUAP, yaitu program usaha pemberdayaan agribisnis pertanian. Nah, itu adalah bantuan murni atau bantuan yang diberikan oleh negara, oleh APBN yang bersumber dari dana pajak dan seterusnya yang diberikan kepada petani. Nah, akan tetapi sampai tahun 2015 itu sudah hilang. Nah, otomatis para petani sejatinya memiliki modal untuk melakukan produktivitas, akan tetapi keterbatasan itu. Nah, inilah yang kita terus dorong bahwa program KUR itu memberikan salah satu solusi gitu ya. Tidak hanya bergantung kepada pemerintah, akan tetapi ada sumber-sumber lain. Walaupun KUR ini juga ada campur tangan pemerintah karena di dalamnya itu ada subsidi bunga. Nah, kemudian yang keempat adalah dana yang disediakan berupa dana keperluan modal. Nah, sekali lagi, ini bukan dana pinjaman, bukan dana hibah, akan tetapi dana yang harus dikembalikan gitu ya oleh para petani. Bahkan bisa jadi dana-dana yang teman-teman atau bapak-bapak yang di wilayah Jawa Barat menabung di perbankan, di Himbara atau di bank daerah, kayak misalkan Bank BJB kalau di Jawa Barat ya. Nah, itu mereka juga selaku perbankan yang melakukan program KUR. Dan itulah bisa jadi uang kita yang dikelola oleh perbankan lalu kemudian untuk disalurkan kepada para pelaku produksi petani tersebut. Nah, yang kelima adalah fasilitasi KUR sektor pertanian dibutuhkan pada setiap komoditas pertanian yang digunakan untuk olah tanah, pembelian saprodi, dan alsintan. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa pertanian itu memiliki banyak hal kebutuhan, tidak hanya sisi petaninya saja, tapi dia membutuhkan olah tanah, kemudian sarana dan produksi, bahkan alsintan yang notabene kalau tidak ada itu ya tidak jalan, gitu. Tidak akan jalan dan merupakan hal yang sangat krusial ya. Nah, itulah mungkin sekelumit tentang program KUR itu tersendiri, sehingga saya kira dengan teman-teman yang memiliki, yang sedang belajar gitu ya, bahkan ini ada materi atau mata kuliah tentang politik pertanian, ini menjadi nanti bekal di kemudian hari.
Nah, ini saya kira sebelum lanjut, ini silahkan saya punya audiovisual yang kami di PSP atau Direktorat Jenderal Pasaran dan Prasarana Pertanian telah bekerja dan memiliki capaian-capaian kinerja pada tahun kemarin ya. Mungkin nanti bisa kita lihat. Baik, saya kira itu ya sebelumnya tentang hasil capaian kinerja kami di Direktorat Pembiayaan Pertanian di Ditjen PSP. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah ini yang sangat penting, jadi tren anggaran Kementerian Pertanian versus dengan realisasi KUR tahun 2018 sampai 2020. Sebagaimana hal yang saya sampaikan di awal, jadi bahwa semakin tahun dari tahun 2018 sampai 2022, tren anggaran Kementan
yang mengurusi tupoksinya mengurusi atau menyiapkan pangan kurang lebih 250 juta masyarakat Indonesia justru malah diturunkan gitu ya. Jadi kekuatan anggaran negara kita malah semakin tahun semakin berkurang. Kita lihat misalkan di 2018 Kementan memperoleh alokasi APBN sebanyak 23,9 triliun. Di 2019 berkurang menjadi 21,8 triliun. Kemudian di 2020 15,8 triliun. Di 2021 naik sedikit 16,3 dan di 2022 kembali turun sebanyak 14,45 triliun. Nah, 2023 kurang lebih 11 atau 12 triliun kalau saya tidak salah ya. Nah, akan tetapi kita lihat di realisasi dalam KUR itu sendiri dari tahun 2018 yang kita launching sampai dengan 2022 malah menunjukkan tren positif, yaitu kenaikan yang sangat signifikan. 2018 29,8 triliun, kemudian di 2019 36, di 2020 55,3 triliun, 2021 85, dan 2022 sebanyak lebih dari 100 triliun ya. Nah, ini yang kita lakukan kinerja Direktorat Pembiayaan untuk tahun 2022 kita memperoleh target kegiatan KUR sebanyak 90 triliun, akan tetapi realisasinya menunjukkan yang sangat luar biasa, lebih dari 100%, itu mencapai 113,43 triliun atau 126,04%. Hal ini membuktikan bahwa petani kita sudah mulai mengerti bahwa kemampuan negara tidak begitu terus-menerus untuk memberikan bantuan, akan tetapi ada solusi-solusi lain yang walaupun pemerintah masih tetap campur tangan gitu ya. Misalkan di sektor tanaman pangan memperoleh atau mendapatkan capaian yang sangat signifikan, realisasinya 26,47 triliun, kemudian komoditas horti 12,09 triliun, kemudian perkebunan yang sangat menarik para kebun kita sebanyak 30,08 triliun, dan untuk sektor peternakan 21,36 triliun. Dari sisi petani, kita sudah mampu KUR ini menyerap atau membantu sebanyak 2,7 juta debitur. Dan perlu kita lihat bahwa pengembalian petani dalam hal KUR itu sangat bagus gitu ya. Jadi petani kita memang cukup baik ketika dia berhutang, dia mampu mengembalikan. Bahkan NPL-nya hanya sebesar 0,82% atau di bawah 1%. Dan ini menunjukkan tren yang cukup bagus gitu ya. Nah, ini realisasi KUR-nya yang tahun 2022, saya kira ini tadi yang saya sampaikan, targetnya 90 triliun, tapi realisasinya justru lebih dari 100% ya. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman semua, ini saya kira untuk masing-masing wilayah provinsi, karena kita tidak hanya mengelola satu wilayah tertentu, akan tetapi seluruh wilayah di Nusantara ini kita memiliki target atau cakupan atau capaian yang harus diperoleh. Akan tetapi sebagaimana di layar kaca Bapak Ibu, tetap mendominasi realisasi tertinggi adalah di Pulau Jawa ya. Jawa Timur cukup signifikan karena mungkin wilayah yang banyak padat penduduknya sehingga akses kegiatan pertaniannya juga sangat banyak. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini tahun 2023 kita diamanahi oleh pemerintah itu menyalurkan sebanyak 100 triliun dengan komponen untuk sektor tanaman pangan kita targetkan 28 triliun, hortikultura 15 triliun, perkebunan 33 triliun, dan peternakan 24 triliun. Dan ini adalah sama
target yang tidak kita buat masing-masing provinsi ya. Lanjut aja. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, hari ini bulan Mei tanggal 17, akan tetapi 2 hari kemarin realisasi telah menunjukkan yang sangat signifikan, masih tercatat 19,46 triliun, dan ini masih masuk triwulan belum semester 1. Saya kira nanti mungkin setelah semester 1 lonjakan, walaupun kita tahu bahwa di tengah selepas pasca serangan COVID, tapi sektor pertanian justru masih menunjukkan yang program yang sangat surplus gitu ya. Artinya sektor-sektor lain masih belum bergeliat, akan tetapi di sektor pertanian tentu kita terus melaju gitu ya. Dengan hantaman badai yang sangat-sangat berat, alhamdulillah untuk di sektor pertanian justru menunjukkan tren yang sangat positif. Nah, ini juga penyaluran KUR dengan masing-masing provinsi. Saya kira Pulau Jawa masih mendominasi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah model ya atau fitur, kemudian dan syarat bagaimana KUR dilakukan gitu ya. Jadi dalam program KUR itu memiliki beberapa model. Salah satunya adalah KUR Super Mikro, itu bantuan atau pinjaman yang maksimal oleh petani hanya 10 juta rupiah dengan suku bunga 3% dan tidak ada pembatasan, kemudian agunan juga tidak dipakai gitu ya. Nah, ada lagi model KUR Mikro. Nah, kalau KUR Mikro ini lebih kepada para petani UMKM kita nih, karena pinjamannya maksimal 100 juta. Hanya ada agunan pokok. Nah, ini berlaku juga bagi para petani kita di lapangan yang membutuhkan pembiayaan yang skala kecil gitu. Nah, ada lagi adalah KUR kecil, itu ini udah skala menengah. Petani kita boleh minjam maksimal 500 juta rupiah dengan suku bunga 6%, jangka waktunya 5 tahun gitu ya, dan lama usahanya minimal 6 bulan. Kemudian dari sisi agunan, itu ada agunan pokok dan agunan tambahan sesuai persyaratan dari penyalur KUR. Nah, yang berikutnya, teman-teman semua, Bapak Ibu, jadi kita ada program namanya Kredit Usaha Alsintan. Nah, kenapa? Tadi yang saya sampaikan bahwa di awal, pertanian kita ini masih kategorinya tradisional, sehingga memerlukan inovasi-inovasi baru untuk dilakukan percepatan gitu atau akselerasi bagaimana peningkatan produktivitas petani itu tidak lagi menggunakan hal-hal yang tradisional gitu ya. Dan sekarang ada namanya program kredit usaha Alsintan. Ini dibutuhkan untuk para pelaku kita di lapangan ketika dia tidak memiliki alat Alsintan, tapi kemudian dia membutuhkan misalkan untuk traktor roda 4. Bagaimana kita ketahui bahwa harga Alsintan itu kan sangat mahal gitu ya, sehingga pemerintah juga memiliki keinginan atau program untuk memberikan kemudahan terhadap para petani itu sendiri. Suku bunganya 3%, kemudian jangka waktu maksimal 5 tahun, dan agunannya adalah agunan pokok itu sendiri, Alsintannya, dan sesuai persyaratan dari penyalur KUR. Pak Eka, ini suara saya masih oke? Nah, ini adalah salah satu prosedur pengajuan KUR dan kredit usaha Alsintan. Nah, ini teman-teman semua, jadi bagaimana kita mengakses program ini? Nah, ini salah satunya adalah persyaratan penerima KUR. Yang pertama adalah tentu warga Indonesia ya. Kalau orang asing tidak boleh, teman-teman semua. Kita khususkan untuk warga negara Indonesia. Kemudian lama usaha calon penerima KUR itu sudah berjalan
artinya dia sudah melakukan kegiatan usaha minimal 6 bulan lamanya. Kemudian calon penerima KUR juga tidak dibatasi, minimal lama usahanya dapat kurang dari 6 bulan, atau usaha baru dengan persyaratan mengikuti program pendampingan secara formal ataupun informal, kemudian tergabung dalam suatu kelompok usaha atau memiliki anggota keluarga yang telah mengikuti usaha. Nah, berikutnya adalah tidak sedang menerima kredit atau produk dari perbankan. Nah, kalau misalkan para petani kita atau siapapun itu yang sedang menerima kredit kegiatan dari perbankan, itu sepertinya akan terjadi penolakan gitu ya. Dan yang paling terpenting adalah di SLIK atau tidak tercatat sebagai debitur macet. Nah, ini yang bermasalah. Dan ingat, misalkan kita pinjam pembiayaan secara online, lalu kemudian macet, ini akan jadi masalah di kemudian hari gitu ya. Dan kemudian boleh memiliki kredit konsumtif, ya KPR atau kartu kredit, dan kredit kendaraan bermotor. Nah, ini persyaratan dokumen, saya kira teman-teman sudah paham gitu ya. Kalau para petani di lapangan biasanya agak kesulitan nih. Nah, salah satunya adalah fotokopi KTP elektronik, kemudian fotokopi surat nikah bagi yang sudah menikah, kemudian surat keterangan usaha dari kelurahan atau kecamatan, kemudian fotokopi dokumen jamin untuk kredit di atas 100 juta, kemudian memiliki NPWP. Hal ini yang saya kira ini biasa, karena negara kita negara memiliki aturan gitu ya, sehingga tidak tidak asal gitu. Nah, ini mekanisme pengajuan, saya kira ini secara umum sama ya, dari UMKM atau petani kita kemudian mengajukan ke perbankan, di mana perbankannya ini adalah bank yang dimiliki oleh negara atau himbara sama bank daerah. Kalau seperti yang saya sampaikan di awal, ada kalau himbara ya seperti misalkan BNI, Mandiri, dan BRI. Kalau bank daerahnya ya Bank Jabar. Kalau di Banten misalkan Bank Banten, atau di DKI Bank DKI gitu ya. Nah, ini mengajukan, kalau terjadi reject itu tidak dilanjutkan setelah diproses analisa, tapi kalau disetujui dilakukan akad kredit gitu ya. Nah, ini saya kira pemanfaatan KUR sangat bermanfaat dari hulu, itu sarana produksi dan input pertanian terjamin, kemudian dari sisi produksi, petani mampu melakukan kegiatan produksi dan budidaya pertanian, dan di hilirnya, teman-teman semua, ini sangat penting nih. Jadi pasca panen itu dan pengolahan setelah pemasaran hasil pertanian menjadi kunci, agar para petani itu mampu mengembalikan biaya pinjamannya. Bagaimana mungkin petani kita ketika dia sudah mendapatkan kredit usaha rakyat, lalu kemudian dia melakukan produksi, tapi di akhir, di hilirnya, di pasca panennya, hasil pertaniannya menjadi tidak diserap oleh pasar atau dan seterusnya, sehingga itu dimungkinkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk penunjangnya adalah penyediaan jasa penunjang berupa teknologi dan alat mesin pertanian. Nah, teman-teman semua, ini sebagaimana yang di awal tadi, kita ini memiliki wilayah pertanian yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke itu, kalau kita lihat masing-masing petani kita, kalau dilakukan dengan secara tradisional, itu sangat tidak mungkin. Dulu kalau di Jawa Barat misalkan, para petani kita hanya mengandalkan tombak gitu ya, atau cangkul. Itu tidak mungkin mereka akan melakukan kegiatan pertanian dengan optimal. Maka dalam hal ini pemerintah terus berkreasi, berinovasi, bahkan terus bagaimana menciptakan agar para petani kita memiliki kemudahan. Salah satunya adalah dengan alat mesin pertanian. Nah, misalkan yang kita gelorakan sekarang adalah taksi Alsintan, yaitu model bisnis jasa Alsintan yang dikelola secara terintegrasi, terkonsolidasi, dan profesional, serta modern dengan pemanfaatan pembiayaan dari skim kredit perbankan.
Jadi ini bukan walaupun pemerintah masih memberikan bantuan Alsin, tapi jumlahnya kan tidak terlalu banyak. Sementara kebutuhan Alsin di lapangan sangat begitu banyak gitu ya. Nah, makanya kegiatan taksi Alsintan ini akan terus menjadi inovasi dari pemerintah itu. Kenapa? Karena sudah terintegrasi, kemudian sudah terkonsolidasi dan profesional dilakukan oleh lembaga yang sudah memiliki manajemen yang bagus gitu ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, ini kebutuhan Alsintan dengan luas lahan sawah, misalkan kita hitung sawah itu 7,4 juta hektar. Nah, kebutuhan Alsintanya adalah traktor roda 4, traktor roda 2, pompa air dan rice transplanter dan hand sprayer. Itu kebutuhannya totalnya 1,35 juta. Akan tetapi ketersediaan yang sekarang di lapangan di masyarakat itu baru terpenuhi 475.951 unit. Artinya hampir baru tercukupi 30%. Sementara lahan yang dimiliki oleh negara kita cukup luas dan ini menjadi hal yang sangat penting bagi terciptanya peningkatan produksi pertanian itu sendiri. Nah, saya kira ini wilayah-wilayah di Indonesia gitu ya. Mungkin nanti bisa dilihat. Kemudian ini perbandingannya antara UPJA dan taksi Alsintan. Kalau UPJA sumber dananya berasal dari APBN, kemudian kalau taksi Alsintan itu melalui dana komersial, KUR, dan kredit perbankan lain. Nah, dari sisi badan hukum, kalau UPJA masih belum memiliki badan hukum, nah kalau taksi Alsintan harus berbadan hukum. Dan wilayah usahanya terbatas di lokasi Poktan, akan tetapi kalau taksi Alsintan itu bisa lebih luas, karena dengan aplikasi bisa melayani wilayah lain tergantung permintaan melalui kerjasama dengan taksi Alsintan di wilayah lain. Contoh misalkan di Jawa Barat, di Karawang katakanlah ya, ada ketika masa panen itu para petaninya belum memiliki Alsintan seperti alat pemanen. Nah, itu bisa didatangkan tuh dari Jawa Barat, Jawa Tengah misalkan, atau dari Jawa Timur, karena di sana panennya tidak serentak. Nah, sehingga para petani, masing-masing petani itu ada hubungan atau jaringannya. Jadi mereka meminta kepada yang memiliki alat panen untuk didatangkan ke wilayah lokasi tersebut. Nah, kemudian orientasi usaha, kalau UPJA itu semi komersial, petani hanya membayar BBR dan operator, tapi kalau taksi Alsintan itu dengan komersial, dengan memperhitungkan biaya modal, dan seterusnya, pembelian Alsintan manajemen. Nah, dasar pembentukan organisasi sebagaimana di layar, kalau UPJA itu berasal dari Poktan atau Gapoktan yang mendirikan UPJA, tapi kalau taksi Alsintan itu dikonsolidasi, kemudian kapasitasnya dihitung, nilai bisnisnya menjadi lebih besar dan lebih komersial. Nah, kemudian ada sistem pengelolaannya secara konvensional, kalau UPJA, tapi kalau taksi Alsintan secara profesional ya, tadi terintegrasi, terkonsolidasi, dan diupayakan menuju digitalisasi manajemen jasa Alsintan. Dari sisi peran pemerintah, kalau UPJA hanya sebagai regulator, tapi kalau dari program taksi Alsintan itu menjadi fasilitator dan pendamping. Kemudian ada jaminan asuransi, kemudian peluang berkelanjutannya kalau di UPJA itu kurang prospektif, tapi kalau di taksi Alsintan sangat prospektif gitu ya. Dan tingkat kemandirian atau kewirausahaan kalau UPJA sangat rendah, kalau taksi Alsintan sangat tinggi gitu ya. Nah, ini bagaimana kita lihat bahwa taksi Alsintan begitu sangat penting gitu ya. Yang pertama adalah meningkatnya kepemilikan Alsintan secara mandiri melalui sumber pembiayaan komersial, meningkatnya tingkat pemenuhan kebutuhan Alsin untuk usaha pertanian, meningkatnya kinerja pemanfaatan Alsintan dan level mekanisasi pertanian di Indonesia, serta berkembangnya model bisnis
jasa Alsintan yang terintegrasi, terkonsolidasi, dan profesional dalam bentuk taksi Alsintan dengan sumber pembiayaan dari perbankan. Nah, kemudian juga ini manfaat taksi Alsintan. Yang pertama itu berkurangnya penggunaan dana APBN. Sekali lagi saya sampaikan teman-teman dan Bapak semua bahwa negara kita itu apalagi pasca pandemi ini tidak baik-baik saja gitu ya. Memiliki APBN yang sangat terbatas, tidak mungkin kita bergantung terus kepada APBN. Kalaupun ada, ya tadi sharingnya tidak fokus, kegiatannya banyak, sehingga para sektor pertanian ini entah bagaimana. Nah, maka pentingnya ada mata kuliah yang hari ini kita diskusikan menjadi sangat penting. Di sisi tidak mungkin kalau tidak ada yang memperjuangkan. Perlu politik yang berani gitu ya. Kalau misalkan, kalau boleh saya analogikan atau saya bandingkan dengan Kementerian Pendidikan misalkan, setahu saya mereka sudah ada undang-undangnya. Artinya bagaimana APBN itu sudah dipatok berapapun dia untuk pendidikan itu sekian persen. Kalau saya tidak salah misalkan 20% gitu ya. Tapi kalau untuk pertanian, padahal hakikatnya sehebat apapun, sepintar apapun dia, atau jabatannya setinggi apapun, kalau dia tidak makan, ya tidak bisa beraktivitas. Sementara sektor pertanian terus bergerak, walaupun penerimaan porsi dari sisi APBN itu sangat-sangat terbatas. Sehingga ini juga menjadi perhatian bersama gitu ya. Nah, yang kedua adalah manfaat taksi Alsintan, meningkatnya penyerapan KUR. Sekali lagi, ketika petani atau para pelaku usaha petani di lapangan yang membutuhkan kegiatan taksi Alsintan ini, ya bisa memanfaatkan program ini. Yang ketiga, meningkatnya penjualan dan kepemilikan Alsintan, kemudian meningkatkan efisiensi pengelolaan dan produktivitas Alsintan, meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian kegiatan usaha tani. Yang keenam, berkembangnya usaha perbengkelan dan suku cadang Alsintan, sarana operasional Alsintan dan bengkelnya. Dan yang terakhir adalah meningkatnya kemudahan memperoleh pelayanan jasa Alsintan. Nah, teman-teman semua, ini salah satu contoh ya, paket 1 unit taksi Alsintan. Jadi dalam program KUR taksi Alsintan itu, para petani kita atau pelaku usaha kita boleh meminjam atau mengagunkan untuk membeli sarana prasarananya sampai 2 miliar kurang gitu ya, dengan komponen yang satu paket ini. Tapi kalaupun misalkan hanya membutuhkan beberapa unit, itu juga bagian dari program ini. Nah, ini saya kira struktur gitu ya, Poktan menyeleksi dan mengusulkan calon kreditur di pihak perbankan. Ini wilayah perbankan nih, teman-teman perbankan nanti yang akan mengeksekusi agar nanti kegiatan atau core bisnis taksi Alsintan ini berjalan dengan baik gitu ya. Nah, teman-teman, ini adalah bagaimana kita menyiapkan program itu sendiri gitu ya, proses bisnis taksinya untuk agar berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini model bisnisnya. Jadi saya kira ini bisa dilihat gitu ya. Poktan, kemudian Gapoktan atau koperasi petani bisa melakukan kegiatan bisnis ini dengan bersaling berkoordinasi. Nah, ini yang penting, sebagaimana saya sampaikan di awal, bahwa petani kita di lapangan itu masih sangat tradisional. Kalaupun misalkan ada kelompok tani, tapi di dalam kelompoknya itu tidak kuat gitu ya. Nah, ini perannya mahasiswa nih, Pak Eka, Pak Arif. Saya kira nanti teman-teman ketika misalkan, saya nggak tahu sekarang untuk tugas akhir itu apakah ada seperti dulu Pak Eka, misalkan KKN ya? Apa masih ada Pak? Masih ada, Masih Pak. ya?
Nah, ini saya sangat mengusulkan nih Pak. Jadi inovasi atau hal-hal baru bagi para teman-teman mahasiswa yang akan mengerjakan tugas akhir itu tidak, kalau yang saya tahu kan misalkan hanya membangun jalan, membersihkan musola, mengajar anak-anak. Nah, nanti ke depan boleh didorong Pak, misalkan membina petani atau kelompok tani, penguatan organisasinya Pak, tata kelolanya. Misalkan di satu daerah itu ada satu kawasan lahan pertanian yang cukup luas, nah untuk didorong. Jadi bagaimana hadirnya para mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir itu melakukan pendampingan atau konsultan, tapi jadi gitu ya. Misalkan di daerah A ada kelompok tani yang tidak berjalan organisasinya atau tidak memiliki alat alsintanya, tapi dibuat gitu. Membangun kelompok taninya, dibuat manajernya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, sampai nanti dilakukan praktek. Ini sangat bagus nih Pak. Saya mengusulkan ini nanti teman-teman mahasiswa pas tugas akhir mendorong penguatan kelembagaan di tingkat petani yang nantinya akan sangat bermanfaat pada tataran produksi di lapangan gitu ya. Karena kalau tidak ada pendampingan, petani kita ini akan sulit gitu ya. Saya melihat misalkan contohnya di Provinsi Banten, misalkan di daerah beberapa kabupaten itu ya namanya petani seadanya gitu ya. Bahkan ketika ada bantuan dia baru muncul, ketika tidak ada bantuan redup lagi. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, ini saya kira bisa dilihat gitu ya, bagaimana kita melakukan kegiatan di lapangan itu, bagaimana taksi Alsintan ini bisa bermanfaat gitu ya. Dimulai dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada penyedia Alsintan, kemudian melakukan verifikasi dan seterusnya. Nah, teman-teman, jadi kegiatan kita itu bukan berarti tidak tanpa aturan. Jadi inilah nomenklatur kita, ada aturannya dari Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan kredit Alsintan. Inilah aturan yang mengikat bagaimana pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga memiliki dasar gitu ya, agar tidak liar. Aturannya sudah kita buat, pemerintah sudah melakukan. Misalkan aturan yang paling kesimpulannya misalkan plafon kredit di atas 500 juta sampai 2 miliar. Kemudian ada uang muka maksimal 10%. Nah, bunganya hanya 3%. Kemudian agunan pokok berupa Alsintan itu sendiri dan jangka waktu kreditnya maksimal 5 tahun dengan grace period sesuai dengan penilaian objektif penyalur kredit Alsintan. Nah, teman-teman yang saya hormati, saya kira ini harapan KUR sektor pertanian ke depan. Ini yang pertama adalah plafon KUR sektor pertanian dinaikkan karena petani masih sangat membutuhkan penguatan permodalan dari KUR dan juga untuk mendukung program taksi Alsintan. Nah, bunga KUR turun menjadi 3%. Kemudian komitmen perbankan yang kuat untuk mempermudah penyerapan KUR yang sudah dengan program kemitraan dan off-taker secara klasterisasi. Kemudian peningkatan kerjasama lintas kementerian lembaga dalam rangka pendampingan dan pembinaan penyaluran KUR. Pak Eka dan Pak Arief dan teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sharing. Sekali lagi, ini merupakan hal yang baru bagi saya bisa berhadapan dengan teman-teman semua. Demikian, Pak Eka, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Mungkin selanjutnya adalah sesi diskusi. Saya serahkan kembali ke Pak Eka. Terima kasih, Pak. Dengan KUR ya, tadi ada taksi pertanian ya, menarik sebenarnya nih. Apakah udah bisa online Pak Rizky itu taksinya nanti? Iya Pak, itu aturannya sudah. Hari ini kita ada rapat nanti dengan stakeholder
Ya. memang Pak Menteri menginginkan kegiatan ini harus berjalan. Justru ini sangat pas nih dengan teman-teman pertanian di Unpad. Coba langsung disambut baik gitu. Saya kira nanti modelnya Pak Eka mungkin punya inovasi baru. Kalau saya tidak salah, saya pernah ke daerah Ciwidey. Katanya tuh Unpad punya wilayah pertanian tuh di sana. Nah, itu mungkin bisa disinergikan, Pak. Ya, Ketika boleh. tidak ada Alsin, itu mungkin. Ya, siap, siap. Ya, kita ada lab ya di sana ya, Pak Arif ya, di kampus apa Pak namanya? Arjasari ya? Sari Ya. ada 198 hektar kita di situ. Ya, cukup luas ya untuk praktik ya. Oke. Baik, teman-teman mahasiswa silakan. Apakah ada pertanyaan? Silakan diberikan kesempatan. Ada Desti, ada Regita. Ya, silakan Desti dulu mungkin. Baik, terima kasih kepada Pak Eka dan juga Pak Rizky atas kesempatannya. Sebelumnya, saya minta maaf tidak bisa on cam karena gangguan sinyal. Kepada Bapak Rizky, saya ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau KUR itu sangat memberikan manfaat kepada para petani. Nah, saya ingin bertanya, jika KUR sudah disetujui, apakah terdapat evaluasi berupa survei ke lapangan sebagai bukti bahwa KUR itu sudah dimanfaatkan dengan baik, dan juga bagi penerima KUR itu apakah terdapat parameter keberhasilannya? Dan satu lagi, jika penerima KUR tidak menunjukkan peningkatan produktivitas, apakah KUR yang telah diberikan itu terdapat konsekuensi bahwa KUR-nya itu bisa diberhentikan atau bagaimana ya? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Desti. Kita ketampung dulu Pak Rizky ya. Mungkin dua-dua ya pertanyaannya ya. Oke. Ya, baik. Yang kedua dari Regita. Silakan Regita. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Regita Febrianti dengan NPM akhir 012. Terima kasih banyak Bapak sebelumnya tadi telah dijelaskan mengenai informasi-informasi pertanian, kemudian ide-ide yang sangat menginspiratif dan inovatif. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi kan telah dijelaskan ya bahwa pertanian ini menghadapi hantaman yang begitu berat, tetapi sektor pertanian tetap melaju positif. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut pendapat Pak Rizky, bagaimana sih langkah strategi cara menyelesaikan hantaman yang begitu berat serta dapat mensejahterakan para petani? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Menarik saya pertanyaannya terkait dengan KUR ya. Baik, mungkin Pak Rizky tadi yang pertama tentang KUR, yang kedua tentang bagaimana strategi peningkatan kesejahteraan ya pasca COVID gitu ya, banyak sekali tantangannya. Oke, mangga Pak Rizky bisa langsung Ya. di. Baik, terima kasih dari Desti ya. Pertama, bagaimana lazimnya program ini merupakan program KUR ini adalah pure yang melakukan eksekusinya adalah pihak perbankan, Mbak. Jadi ini sekali lagi bukan pinjaman ya Pak Eka ya dan teman-teman. Jadi memang ini dilakukan oleh perbankan. Ketika dia atau si petani itu mau melakukan pinjaman misalkan untuk usaha produktivitasnya dan dinyatakan layak, itu udah otomatis akan dibantu atau disetujui. Kemudian prosesnya adalah sesuai mekanisme yang berlaku. Ada survei, ada penilaian kelayakan usaha, kemudian 5C kalau saya tidak salah ya. Perbankan itu punya prinsip 5C. Dia tidak semata-mata atau tidak sembarangan mencairkan program ini. Kemudian efek ya atau impact dari program KUR itu ketika misalkan si petani itu memiliki peningkatan setelah dia pinjam KUR, yaitu akan terus dilanjutkan. Tapi juga ingat KUR ini tidak selamanya dia harus pinjam KUR, karena kan ketika dia sudah pinjam KUR satu kali misalkan, yang keduanya harus naik kelas, tidak harus dibantu lagi. Kalau dalam teori syariah misalkan dari mustahik ke muzaki. Nah, itu ketika si petani itu masih mustahik, dia terus dibantu ya. Tapi ketika sudah selesai harus ada peningkatannya, manfaat dari program itu sendiri.
Nah, otomatis dia harus mandiri gitu ya. Kalau misalkan si petani sendiri memiliki persoalan, nah itu banyak contoh ya. Apakah si perbankannya itu memberikan waktu, tenggat waktu, misalkan si petani nanam kentang nih, kemudian tahun pertama atau pada fase pertama penanaman itu berhasil dan dia mampu mengembalikan. Nah, yang namanya pertanian itu ada resiko. Nah, resikonya adalah resiko gagal panen. Nah, biasanya perbankan itu memberikan waktu ya atau peluang bagaimana si petani itu agar bangkit kembali gitu. Nah, kemudian dari Mbak Regita ya, bagaimana langkah dan strategi mungkin strategi pemerintah dengan situasi yang kemarin terjadi ya. Jadi begini, kita semenjak pandemi COVID tahun Oktober 2020 itu situasi memang tidak menentu. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, hampir semua kegiatan kami tahun 2020 sampai 2022 kemarin itu anggaran diblokir. Tidak ada lagi misalkan untuk membangun ruang atau membeli alat kendaraan dinas dan sebagainya itu kita diblok semua. Untuk apa? Untuk bertahan bagaimana negara memberikan skala prioritas. Akan tetapi tadi yang saya sampaikan, sektor pertanian itu tidak boleh berhenti. Pada waktu itu mungkin Mbak dengar ya, pemerintah terus berjuang, pemerintah terus melakukan inovasi, dan sektor pertanian ini adalah sektor yang sangat mampu bertahan gitu ya. Kita lihat sektor pariwisata lumpuh, sektor pendidikan manfaatnya ya ini, kita tahu dulu ide siapa coba, ada Zoom ini, tapi ternyata hikmah di balik pandemi kemarin, cobaan kemarin, kita memunculkan hampir semua orang melakukan komunikasi jarak jauh gitu ya. Nah, kalau sektor pertanian tidak boleh berhenti. Petani kita tidak boleh berhenti menanam. Kalau seandainya berhenti menanam, gimana? Kebutuhan pangan. Kita setiap hari makan beras. Nah, tidak ada yang menanam, ya mahasiswa mungkin nggak bisa berpikir. Karena logika tanpa logistik itu berat gitu ya. Nah, strategi pemerintah sudah banyak, Mbak. Kita memberikan stimulus, bantuan, dan subsidi ya. Nah, salah satunya KUR ini. Jadi strategi pemerintah ini adalah politiknya memberikan subsidi. Bahkan yang sekarang digembar-gemborkan adalah taksi Alsintan itu, nanti kredit usaha Alsintan itu bunganya hanya 3%. Nah, misalkan Mbak Regita nih di daerah Ciamis misalkan, punya lahan 1 hektar, mau beli traktor. Nah, itu boleh dan sangat bisa. Ketika di ACC oleh perbankan, pembiayaannya hanya bunganya 3%. Dan saya kira bagi para petani yang mikro pun sejatinya dia mampu mengembalikan pinjaman dari pinjaman KUR-nya itu sendiri. Itu mungkin Pak Eka. Sudah puas dengan jawabannya? Udah puas, Bapak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sudah puas, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Desti. Selanjutnya ada siapa tadi? Ada Talita, ada Cinta ya. Dari ini ya, silakan. Siapa dulu? Talita deh. Talita silakan. Halo, Talita? Belum ada? Coba Cinta Halo, silakan. Pak. Sebelumnya suara saya terdengar nggak ya? Ya, sudah Talita dengar. Oke, baik. Sebelumnya saya mohon maaf karena off cam, juga selama pematerian suaranya putus-putus ya karena internetnya lagi kurang bagus. Nah, jadi di sini yang saya ingin tanyakan adalah sebelumnya mahasiswa itu tuh teman-teman saya, terus saya juga pernah berdiskusi gitu terkait KUR ini, di mana banyak gitu ya petani yang memang belum memiliki pengetahuan gitu terkait bagaimana alur peminjaman, terus persyaratannya apa aja terkait bantuan KUR ini. Dan kita tuh mencari referensi ya berdasarkan dari sumber yang ada di internet, bahwasanya peran pemerintah ini kan turut serta ya, salah satunya itu dengan terkait bantuan sosialisasi gitu.
sosialisasi terkait bagaimana alur peminjaman bantuan KUR ini. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu apakah sosialisasi ini tuh hingga saat ini masih terus berjalan dan seberapa persen gitu keberhasilan dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada para petani yang memang sebelumnya belum mengetahui sama sekali terkait bantuan pinjaman KUR ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Talita ya. Oke, lanjut nih ya. Pertanyaannya Pak Rizky kita kumpulkan. Dari Cinta, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Sebenarnya saya izin bertanya, Bapak, untuk faktor yang menyebabkan pembayaran KUR lancar itu apa saja ya, Pak? Dan juga antara KUR dan kredit usaha Al-Sintan yang tadi dijelaskan, mana yang paling diminati oleh para petani dan mana pembayaran yang paling lancar, Bapak? Terima kasih. Oke, terima kasih Cinta ya. Satu lagi, Rini, silakan. Baik Pak, sebelumnya saya izin off cam. Saya izin bertanya mengenai tadi kan disebutkan mengenai realisasi penerapan KUR itu yang selalu melebihi dari target. Nah, seperti yang di tahun 2022 itu dari 14,45 triliun itu realisasi yang digunakan adalah 113 triliun. Nah, pertanyaannya Pak, apakah terdapat dampak dari kelebihan target anggaran tersebut dan apakah program lain di Kementerian Pertanian itu jadi terdampak karena adanya kelebihan dari target KUR ini sendiri gitu Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Ada banyak tadi Pak Rizky pertanyaannya 3 ya. Tadi yang pertama tentang bagaimana sosialisasi dan tingkat keberhasilannya. Yang kedua adalah kalau terjadi macet pembayaran itu bagaimana ya yang dilakukan. Dan mana pembiayaan yang paling disukai gitu ya, yang paling menjadi referensi petani seperti itu, dan apa dampak dari kelebihan dan dari target KUR nih terhadap Kementerian Pertanian nih. Mangga, silakan Pak Rizky. Iya, terima kasih dari Talita ya. Jadi memang kami itu di Direktorat Pembiayaan itu namanya fasilitasi. Nah, jadi kita adalah seorang fasilitator gitu ya, memfasilitasi hubungan kita di pusat dengan perbankan pusat, tapi juga menjangkau cabang-cabang perbankan di daerah. Nah, tentunya kita berkoordinasi, Mbak. Jadi berkoordinasi dengan stakeholder, dengan perbankan, dengan dinas provinsi, dengan dinas kabupaten, itu untuk terus secara masif melakukan kunjungan lapangan dengan cara atau dengan maksud adalah menyampaikan informasi bagaimana atau dengan adanya kegiatan program KUR ini dalam bentuk pertemuan-pertemuan baik di tingkat petugas itu sendiri atau para petani di tingkat lapangan. Jadi kita terus berinovasi memberikan informasi baik secara langsung ataupun tidak langsung seperti ini. Bahkan semenjak pandemi 2021 itu saya sampai pernah satu hari itu mungkin 7 kali Zoom gitu ya, dengan dari pagi sampai malam, bahkan pagi pun kita langsung melakukan rapat koordinasi, tapi melalui Zoom gitu ya. Artinya bagaimana program KUR ini, walaupun dengan situasi pandemi, kita menyampaikan informasi, sehingga para petani yang ada di Nusantara ini mampu atau tahu tentang program KUR ini. Nah, kemudian solusinya ya tadi Mbak, pemerintah Mbak Sinta ya, ketika petani macet dalam hal pembayaran ya Pak Eka ya. Nah, ya Pak Rizky, betul. Di tahun 2021 pemerintah telah meluncurkan program namanya, kalau saya tidak salah itu jadi program kemudahan lah. Misalkan dampak petani yang terkena dampak COVID itu diberikan kemudahan atau diberikan waktu untuk tidak membayar kreditnya dulu
sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah dia kembali beraktivitas, baru dia memperoleh atau untuk melakukan pembayaran cicilannya. Jadi pada waktu itu pemerintah sudah sangat-sangat terbuka, sangat-sangat solutif. Pemerintah tahu bahwa pandemi ini berdampak sangat signifikan dari tingkat perekonomian masyarakat menurun, kemudian pendapatan masyarakat menurun, bahkan kita tahu kan ada bantuan sembako misalkan. Nah, itulah dana-dana yang tadinya digunakan awalnya untuk ini, tapi direfocusing atau direvisi untuk kegiatan penanganan pandemi COVID ini. Nah, kemudian pembiayaan mana yang sangat diminati oleh petani ya? Saya kira berdasarkan data yang tadi saya sampaikan, itu petani kita sangat mendominasi atau sangat aware terhadap Alsin ini. Sekali lagi saya sampaikan, kenapa ini kita dorong, karena berdasarkan data ya kebutuhan para petani di lapangan itu adalah dalam Alsintan. Contoh misalkan untuk traktor roda 4, itu digunakan untuk mengolah lahan. Karena apa? Mengolah lahan kalau dilakukan oleh manual atau tenaga manusia, itu 1 hektar itu bisa berhari-hari, Pak Eka atau teman-teman. Tapi kalau dengan Alsintan, dengan traktor roda 2, 1 hektar itu olah lahan mungkin hanya sekitar 1,5 jam. Dan ini sangat efektif gitu ya, efisien. Dan yang ketiga dari Mbak Rini, dampak apa Pak Eka? Mungkin bisa dibantu? Tadi ada dampak KUR kan pencapaiannya tinggi Pak Rizky ya. Oh iya. Gimana dampaknya? Betul. Jadi sangat berdampak sekali Mbak. Bahkan akhirnya kita di kementerian itu tadi itu alokasi anggaran kami yang anggaran operasional sangat menurun gitu ya. Yang dulu untuk misalkan kebutuhan perjalanan dinas misalkan. Nah itu karena pandemi akhirnya dikurangi dan tapi petugas kita di pusat melakukan kegiatan itu tidak hanya dengan alokasi yang ada, tapi berkoordinasi. Misalkan sharing kita dengan para perbankan. Perbankan ini juga cukup aware gitu ya. Misalkan di suatu wilayah ketika para petaninya meminta untuk pertemuan, kita bagaimana berkomunikasi, apakah pihak perbankan bisa sharing kegiatan dan mereka mau gitu ya. Karena keberhasilan KUR itu dalam hal penyaluran walaupun dalam situasi pandemi ternyata berdasarkan data ini cukup signifikan dan saya lihat dampaknya sangat positif Mbak. Para petani kita tidak berhenti, mereka terus berinovasi, mereka terus bergerak, bahkan ada di satu wilayah itu yang keteteran gitu ya, memenuhi permintaan. Kalau teman-teman lihat misalkan kemarin itu ada bantuan paket sembako, itu yang diminta adalah contohnya beras, kemudian apalagi tuh minyak sayur, bahkan minyak sayur terjadi heboh gitu ya. Nah intinya apa? Yaitu kekurangan. Nah, negara kita yang begitu banyak masyarakatnya, kebutuhan pokoknya masih sangat kurang gitu ya, sehingga harga melonjak tinggi dan saya kira pemerintah ini terus berinovasi gitu. Dan bagaimana kita lihat harga juga sedikit menaik gitu ya. Padahal kalau kita boleh lihat dari negara lain sudah collapse gitu ya. Tapi Indonesia di tengah pandemi ini kemarin, Mbak, alhamdulillah masih bisa bertahan gitu ya. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizky atas jawabannya. Bagaimana ini tadi Talita, Cinta, dan Rini sudah cukup atas jawabannya? Baik, sudah sangat menjawab Bapak. Terima kasih. Ya, enggak sampai-sampai ya. Baik, masih ada waktu sekitar 8 menit ya. Silakan nih bagi yang mau bertanya lagi.
Masih ada waktu ya, 8 menit, silakan. Sambil nunggu nih Pak Rizky mau nanya, kalau mahasiswa boleh nggak sih ngajuin kur pertanian? Boleh, Pak. Nah, gimana caranya nih? Kan banyak nih mahasiswa yang aktif nih Pak Arif ya, pengen punya Ya. usaha gitu ya. Nah, gimana tuh Eh, caranya? Sebagai tadi di slide saya yang keberapa ya, itu kan selama dia sudah memiliki usaha 6 bulan. Oh, usaha Kalau penambulan ya. ya, saya pernah ketemu dengan mahasiswa di Bogor, Pak. Itu di daerah mana ya? Jadi kemarin dia tuh usahanya peternakan, Pak Eka. Nah, peternakan awalnya dibantu oleh CSR-nya Bank Syariah. Nah, tapi karena CSR-nya terbatas, tapi dia sudah memiliki modal dari situ. Nah, untuk meningkatkan produktivitas atau kuantitas ternaknya, dia menggunakan pemodalan kur. Nah, itu mekanismenya seperti itu. Jadi kalau mahasiswa atau teman-teman mahasiswa Unpad ini mau meminjam kur, tidak serta-merta langsung pinjam, tapi buktikan dulu gitu. Atau rintis dulu usahanya apa. Apakah mau di sektor peternakan, atau mau di sektor hortikultura, atau tanaman pangan, atau perkebunan, selama dia sudah berjalan minimal 6 bulan dan memiliki keuangan yang cukup gitu ya, dinilai oleh perbankan mampu mengembalikan, itu bisa Pak. Bahkan belum menikah pun bisa selama perbankannya menyetujui gitu ya, bisa Pak Eka. Nih, Pak Rizky itu ada info ya, bisa ya ternyata mengajukan pinjaman kur ya dengan syaratnya nggak terlalu berat ya Pak Rizky ya. Ya, nanti kategorinya mau pinjam kur apa dulu? Ada super mikro yang maksimal 10 juta, atau super mikro dari 10 sampai 100 juta, atau kur kecil yang maksimal 500 juta. Saya kira kalau saya boleh saran teman-teman mahasiswa yang mungkin mau belajar mandiri gitu ya, PK, mungkin di sektor peternakan, misalkan mau ternak puyuh. Misal nih, ternak puyuh itu kan modalnya tidak terlalu banyak. Beli burung puyuh, katakanlah 100 ekor atau 500 ekor. Berapa sih bibit burung puyuh gitu kan? Kemudian bikin kandang sekian, pakan sekian. Nah itu baru saya kira banyak hal lah, dan itu dimungkinkan. Mahasiswa itu tidak kemudian mentang-mentang mahasiswa nanti aja gitu ya. Itu boleh didorong tuh PK. Makanya mahasiswa Unpad ini menjadi pionir percontohan bagi mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Demikian. Oke, terima kasih Pak Rizky ya atas jawabannya, menarik sekali ya. Silakan Pak Arif, kayaknya ada yang mau ditanyakan ini. Silakan Pak. Ini banyak sekali Pak Rizky yang ingin Siap. saya tanyakan. Wah, Pak Arif. Banyak dari tadi. Saya ingin nanya, saya ingin motong tapi biarin nanti aja. Akhirnya jadi banyak pertanyaannya. Yang terakhir, yang terakhir aja di sini mungkin. Nah, ini kan program Kementan itu banyak dari mulai awal itu tadi PUAP ya, PUAP, terus juga ke KUR, asuransi juga, terus ke terakhir Alsintan ya yang sekarang. Alsintan ya. Pertama, mungkin pertanyaan pertama saya, kenapa sampai berubah-ubah program itu? Nah itu. Yang kedua, sekarang yang paling update itu yang dibuka apa? Program apa dari Kementan itu? Serta di sini tolong jelaskan juga info lengkapnya, nanti ada webnya mungkin ya, webnya apa? Di situ kan mungkin kita bisa dapat informasi mengenai waktunya kapan, terus syaratnya bagaimana, terus dananya berapa, lalu prosesnya bagaimana. Nah, mungkin dari web situ atau seperti apa nanti info lengkapnya. Terima kasih. Mungkin itu dulu Pak Rizky. Makasih. Langsung Pak Eka. Ya, saya kira begini Pak Arif ya. Yang pertama, kenapa program di Kementan tidak konsisten atau berubah-ubah ya?
saya kira ini seperti sebagaimana Indonesia biasa, Pak. Karena kan saya aja sudah ganti Direktur Jenderal, Pak Dirjen itu sudah 3 kali ganti, Pak. Dirjen. Ya. Nah, itu selalu ada perbedaan program. Dulu ada program program PUAP, sekarang berhenti. Dulu ada program bantuan apa, sekarang berhenti. Kenapa? Ya itu tipikal para pemimpin kita, Pak. Sekali lagi memang tidak bisa, kalau saya sendiri jawab, ya mungkin mereka punya inovasi masing-masing. Betul. Nah, yang kedua, di Kementan itu mungkin sebagai informasi nih Pak Arif dan teman-teman, jadi di Kementan itu ada beberapa aspek kegiatan atau kita menyebutnya unit eselon 1 ya. Salah satunya ada Ditjen Perkebunan, itu yang menangani tentang dunia perkebunan. Kemudian ada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, itu juga yang menangani khusus tentang kegiatan peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian ada Ditjen Hortikultura. Nah, ini yang menangani tentang kegiatan horti, misalkan sayuran, buah-buahan, dan seterusnya. Kemudian ada Ditjen Tanaman Pangan. Salah satunya adalah yang berbicara tentang beras, jagung, kedelai, dan umbi-umbian. Nah, kalau kami ini berkaitan dengan prasarana, Pak Arif. Jadi kami di PSP itu mendukung 4 sektor itu. Mendukung 4 sektor pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan hortikultura. Tapi yang ini agak lebih pas untuk teman-teman mahasiswa, itu kami di sini ada namanya Badan SDM Pertanian. Ini juga satu eselon 1 yang menangani sumber daya manusia pertanian itu sendiri, di mana programnya banyak, Pak. Salah satunya pertukaran petani magang ke luar negeri yang sudah berjalan, magang Jepang tuh. Nanti teman-teman boleh mengakses itu juga ya. Saya nggak hafal alamat webnya, Pak. Kemudian program yang update adalah sekarang ada program itu, Pak. Program petani milenial. Nah, ini silahkan nih teman-teman mahasiswa, walaupun belum lulus, tapi mau mungkin saya pure setelah lulus mau kemana misalkan. Saya kira ini bisa dijajaki tuh. Di Jawa Barat ini banyak sekali, Pak. Ada di Cianjur, ada di Bandung Barat, ada di Subang, itu petani milenial kita. Nah, kalau teman-teman misalkan mau kunjungan, nanti boleh saya bantu datanya kemana saja, biar nanti punya bahan pikiran gitu. Saya ternyata kan jurusannya ini jurusan pertanian ya, Pak ya. Nah, setelah lulus ini jangan sampai nanti saya nggak menyebutkan ya. Jadi kuliahnya pertanian tapi kerjanya misalkan di mana gitu. Walaupun sah-sah saja gitu, tapi paling tidak kan sejatinya mengamalkan ilmu yang dipelajari di semasa di kampus. Kemudian juga banyak hal, Pak. Program yang terbaru itu kita punya program namanya Food Estate. Nah, itu juga program terbaru kita, kawasan ya, satu pertanian kawasan ada di Kalimantan Tengah, ada di Sumatera Utara, dan nanti terbaru-baru ini kita akan buat food estate di Papua gitu. Nah, kalau info lengkap webnya, Pak, saya kira Bapak bisa buka di situs web Kementan. Nanti di situ masing-masing unit eselon 1 Bapak bisa lihat program apa aja yang bisa diakses atau bisa dikolaborasikan dengan para mahasiswa atau kampus. Tahu saya, Pak, kemarin 2 hari yang lalu kami juga kedatangan mahasiswa dari salah satu kampus di Bogor ya, itu kunjungan ke PSP. Ya, dia brainstorming lah bagaimana kampus itu bisa mengikuti atau melakukan kolaborasi dengan direktorat kita. Misalkan di salah satu kampus itu, atau saya sebutkan deh, misalkan di PB itu ada menanam melon.
Nah itu kita bantu Pak, ininya bibitnya, greenhouse-nya itu dimanfaatkan oleh kampus itu. Kemudian di Sulawesi Selatan kita sudah berkontribusi dengan kampus di sana dengan apa? Dengan pola kerjasama memberikan bantuan traktor alat mesin pertanian, kemudian bekerja sama dalam hal edukasi dan seterusnya. Mungkin itu Pak Arif. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizky atas jawabannya. Ini Pak Arif kayaknya stop ya. Keluar kayak dengan jaringan kayaknya. Oke. Kita sudah lewat dari jam 11.33. Pak Arif, halo Pak Arif. Siap. Ya, Ibu Kumaha, Pak Arif, apa yang mau direspon lagi? Mungkin di sini respon saya, terima kasih banyak ini secara pribadi saya juga dan juga secara kelas juga sudah diisi. Saya perlu sekali ini di kelas saya di kajian ini langsung, meskipun memang nggak langsung ke politiknya, tapi di sini ada unsur program-program pemerintahnya di sini yang mengarah terutama ke pertanian langsung. Pak Rizky, terima kasih. Tadi kebetulan saya terpental tadi internet saya, yang tadi alamat webnya itu saya lupa lagi tadi nggak ini Pak, untuk informasi. Nanti Bapak buka aja di saya kira klik Kementerian Pertanian, nanti di situ masing-masing unit eselon 1 terbuka Pak. Bapak bisa klik di sana, nanti ada informasi umum yang masing-masing eselon 1 punya program apa. Misalkan saya sebutkan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, ini sedang mengembangkan misalkan sorghum ya. Nah, ini juga sedang ramai tuh Pak. Sorghum kita juga, kalau di PSP sih karena sarana prasarana, aspeknya tadi Pak, aspek alsintan, kemudian pengolahan lahan, irigasi, kemudian pupuk dan pestisida. Nah, pupuk juga bicara pupuk, kemarin kan heboh petani kita ya, gara-gara efek dari perang negara apa tuh Pak Eka? Ukraina, PS Rusia ya. Itu kan dampaknya kenapa? Dampaknya kemana? Adalah peningkatan atau pembatasan impor bahan baku, yang implikasinya petani kita kesulitan memperoleh pupuk yang berbahan dasar dari sana. Nah ini jadi ramai tuh. Nah, seperti itu Pak. Yang ketiga misalkan yang terbaru nih, ini kebetulan saya bicara dengan teman-teman kampus, walaupun saya bukan orang tanaman pangan, tapi saya sempat mengikuti Pak. Kita ada namanya, bukan pupuk ya Pak Eka, tapi biosaka. Nah, sudah pernah dengar belum? Biosaka itu, jadi dia itu dibuat oleh kita, oleh petani, dari rumput-rumput yang ada di sekitar lahan pertanian itu. Diperas-peras gitu Pak. Nanti saya kira Bapak buka YouTube-nya ini aja, biosaka, nanti muncul tuh. Nah maksud saya, itu juga bisa dijadikan penelitian tuh Pak Eka, Pak Arif, teman-teman mahasiswa yang lain. Jadi apakah benar misalkan biosaka itu mampu meningkatkan produktivitas tanaman pepaya misalkan. Nah itu juga menarik tuh. Teman-teman bisa nanti berkoordinasi dengan Direktorat Tanaman Pangan. Nanti saya share ke siapa harus berkoordinasi. Mungkin itu Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Rizky. Itu biasanya dari rumput ya? Ya Pak. Makanya tadi tuh Bapak nanti lihat aja YouTube-nya, klik aja biosaka itu muncul Pak. Iya. Saya sendiri bukan orang tanaman pangan, tapi saya sempat mengikuti gitu ya. Nanti kebetulan kita kan di Soseknya, jadi Sosek itu mungkin langsung ke on farm-nya. Tapi nanti kita akan coba koordinasi sama pertanian on farm-nya itu. Terima kasih Pak. Boleh, ya. boleh. Budidaya ya. Baik, terima kasih Pak Arif ya, Pak Rizky ini sudah lewat 7 menit ya dari jadwal semula.
Baik, mahasiswa mungkin tidak ada ya, tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin kita bisa akhiri Zoom meeting kita ini terkait dengan kuliah tamu ya. Baik, sebelum kita tutup, mungkin silakan teman-teman bisa mengaktifkan videonya ya untuk foto sesi, silakan. Ini Pak Rizky pengen kenal ini mahasiswanya mana ini gitu ya. Nah, kelihatan tuh. Kalau jam segini sih udah pada mandi biasanya Pak Rizky ya. Tapi kalau kuliah jam 8 tah biasanya mah jarang tah. Banyak yang pada Pak, belum mandi gitu. kampusnya masih Zoom ya? Belum offline ya? Sudah luring kita. Hanya Oh, sudah. saja untuk kuliah-kuliah tertentu tamu gitu. Yang tamunya sulit ke Jatinangor ya kita boleh untuk Zoom. Ya Pak Oh, Arif ya. gitu. Iya, betul. Iya, betul, Sekarang, Pak Eka. sekarang kampusnya 100% di Jatinangor ya, Pak? Iya, sudah di 100% ya di Jatinangor. Kecuali S2 beberapa mungkin masih di Pasca ya, masih di apa di Oh iya, iya. Tersebar gitu ke S2, S3. Ya. Ya, masih ditunggu nih ya yang masih lupa belum cuci muka. Silakan dulu sisiran dulu. Pak Rizky, izin saya nanti Siap, nge-save Pak Arif. nomor Pak Rizky dari Pak Eka ya. Ya, Oh iya, Pak Arif. Pak Arif, kalau ke Jakarta mampir nih sama Pak Eka nih. Insya Allah. Di mana Pak Rizky? Di Pasar Minggu di Ragunan. Di Ragunan. Ya, dekat Bogor situ ya. Oke. Atau nanti Pak Eka, pasca ini bisa berkolaborasi nih ya. dari sisi lapangannya. Boleh Pak Rizky, saya kebetulan tim ad hoc KKN Unpad, jadi kalau memang ada kegiatan akan saya joinkan gitu ya. Ya. Terkait dengan sosialisasi. Misalkan kemarin saya dari Garut itu rencana mau nanam kentang tuh Pak. Jadi kalau teman-teman yang peduli punya keinginan untuk meneliti kentang boleh juga. Ya, boleh Pak Rizky. Ya, siapa yang bisa foto ya? Idam, kamu pakai laptop kan Dam? Pakai HP Pak. Tahan pakai laptopnya. Siapa bisa foto ini? Masih nunggu nih, masih banyak yang belum aktif nih ya. Kemana ini? Ya udah deh, saya aja yang ngambil deh. Ya hitung sampai 5 ya. Ini yang tidak menampakkan video. Segera tunggu nih ya. Saya hitung sampai 5. Ya, slide 1. Oke. Slide 2. Yang slide 3. Slide terakhir ya sekarang, slide 4. Ya, oke, sudah ya. Ya, Pak Rizky, sebenarnya kita ada rencana mau field trip ya, Pak Rizky ya, ke Ragunan ya, mungkin bulan-bulan Juni lah. Kira-kira Pak Rizky ada nggak di lokasi nih sama Pak Arif nanti kita mau ke sana? Ayo Pak, bersurat aja Pak, nanti ditujukan ke Direktur Pembiayaan. Ya. Kemarin dari teman-teman IPB juga ke sini Pak. Boleh Pak. Jadi sekalian jalan-jalan pulangnya ke Ragunan lah, anak-anak lah ngeliatin hewan-hewan satwa liar ya. Ya, baik, mungkin itu saja ya. Terima kasih pertama kali saya ucapkan sekali lagi kepada Pak Rizky Hermawan atas kesempatannya ya. Terima kasih banyak Pak Rizky. Ya, sudah menjadi dosen tamu nih. Banyak sekali hal baru terkait dengan kredit usaha rakyat. Kemudian makasih Pak Arif yang sudah mendampingi di akhir ya. Dan terima kasih teman-teman semua ya yang sudah aktif, sudah. Lupa absensinya ya. Oh, kelas A tugas ya. Nah, ada tugas tuh, kelas A, meresum. Ya, nah kelas B nyusul tugasnya kayak gimana ya, biar nggak sama ya. Oke, teman-teman semuanya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebih mohon maaf, kita tutup kuliah tamunya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak. Saya izin live ya Pak Eka, Pak Arif. Siap, siap. Terima kasih. Silakan Bapak. Terima kasih, Pak. Pak Eka, makasih. Siap, siap, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.